Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazla Cipanawar dengan NIM 20030 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Dina Anisafat dengan NIM 20015. Di sini kami akan melakukan studi kasus di peternakan burung puyuh Abang Muhammad Iqbal Tamimi yang berlokasi di Dusun 2, Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, dengan mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidanasari SPT MP. Peternakan Abang Muhammad Iqbal Tamimi ini didirikan sejak tahun 2020 dengan jumlah bibit awal yaitu 1.000 ekor dan sekarang sudah mencapai 2.500 ekor. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistematika dan jenis burung puyuh. Jenis burung puyuh yang digunakan di peternakan ini menggunakan jenis puyuh Jepang atau nama latinnya Coturnix japonica yang merupakan jenis ternak unggas terkecil yang diternakkan untuk menghasilkan daging dan telur. Adapun sistematika dari burung puyuh, yang pertama itu ada kelasnya Aves, ordonya Galliformis, familinya Phasianidae, genusnya Coturnix, dan spesiesnya Coturnix japonica. Jenis-jenis puyuh. Puyuh batu, puyuh gonggong Jawa, puyuh Jepang, puyuh pepeko. Selanjutnya untuk model perkandangan, peternakan ini menggunakan jenis perkandangan bertingkat dengan jumlah 5 tingkat atau modaliter. Kemudian kandang ini dilindungi oleh sebuah ruangan yang menggunakan jenis semi-closed house. Lalu untuk tempat pakan dan minum ini menggunakan pipa paralon yang di bawah 2. Lalu untuk alat perkandangan lainnya terdiri dari ember besar dan kecil. Yang pertama yang berguna untuk pengadukan pakan ransum, kemudian yang kedua sebagai tempat penampungan feses. Lalu ada cangkul sebagai pengorok untuk feses ternak puyuh, kemudian ada gayung untuk pengambilan pakan ke ember, lalu ada cangkir sebagai takaran untuk pemberian pakan ke ternak puyuhnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pakan. Pakan yang digunakan di peternakan ini menggunakan pakan alternatif, yaitu dedak jagung dan konsentrat. Sempat beberapa bulan terakhir peternakan ini menggunakan pakan pabrikan. Namun dikarenakan harga pakan pabrikan yang sering naik dan tidak seimbang dengan penghasilan, sehingga peternakan ini menggunakan pakan alternatif. Untuk kandungan pakan alternatif untuk dedak jagung dan konsentrat itu, kandungan nutrisi utamanya itu protein dan energi. Untuk formulasi pakan ransum diberikan 30 kilo dedak jagung dan 20 kilo konsentrat. Dengan pemberian satu hari untuk satu kandang ini sekitar 64 kilo. Dengan pemberian takaran itu 2 cangkir pagi, 1 cangkir siang, dan 2 cangkir malam. Evaluasi pakan. Kandungan nutrisi pada konsentrat 126. Kandungan nutrisi pada dedak jagung. Kebutuhan nutrisi burung puyuh fase starter. Kebutuhan nutrisi burung puyuh phase layer. Kebutuhan nutrisi burung puyuh fase grower. Selanjutnya manajemen kesehatan dan pencegahan penyakit. Pada peternakan ini belum menerapkan sistem biosecurity. Namun menurut peternak, penerapan biosecurity ini penting pada peternakan ini. Selanjutnya, pada awal memulai peternakan ini, dalam kurun waktu 10 hari, sebanyak 200 ekor puyuh mati dikarenakan masa adaptasi. Adapun beberapa penyakit yang terjadi pada peternakan ini yaitu yang pertama ada berak kapur, di mana kondisi puyuh mengeluarkan feses yang berwarna putih seperti kapur. Kemudian akibat ukuran telur yang terlalu besar,
mengakibatkan kloaka pada telur puyuh ini luka dan berdarah. Kemudian yang terakhir ada snut. Adapun pencegahan penyakit yang diterapkan oleh peternak puyuh ini yaitu dengan menggunakan jamu herbal sebagai penambah imun untuk ternak puyuhnya. Kemudian selain itu melakukan vaksin ND pada saat fase anakan, lalu ditambahkan vitamin stres atau fit stress, kemudian ada Medi-A. Untuk satu box ini, menurut peternak ini dikatakan satu box terdiri dari 25 ekor puyuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manajemen lingkungan dan pengolahan limbah. Lingkungan di peternakan ini berada di kawasan dekat dengan warga. Hal ini dikarenakan peternak ini sendiri ingin membiasakan puyuh-puyuhnya ini tahan terhadap akan kebisingan, namun tidak mempengaruhi produktivitas telur puyuh ini menurun. Untuk pengolahan feses limbah puyuh ini sendiri dimanfaatkan oleh peternak ini sendiri untuk pupuk kompos tanaman yang ditanam oleh peternak ini. Untuk adapun juga limbah ini juga dijual kepada peternak lain seperti peternak ikan cupang. Di peternakan ikan cupang ini fesesnya ini dimanfaatkan untuk membuat kultur jaringan kutu air. Selanjutnya untuk tata laksana pemeliharaan, sanitasi dilakukan pada saat DOQ masuk. Kemudian untuk tindakan preventif lainnya, peternak melakukan vaksinasi ND pada saat ternak puyuh fase anakan. Selain itu, peternak juga memberikan jamu herbal yang berfungsi sebagai penambah imun untuk ternak puyuh. Juga menjaga kandang dari burung gereja karena burung gereja dapat menularkan virus flu burung. Pakan pada ternak puyuh ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada bentuk pelet, kemudian bentuk remah dan bentuk tepung. Untuk fase anakan, ternak puyuh ini diberi pakan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan siang hari. Sedangkan untuk ternak puyuh dewasa diberikan pakan 1 kali sehari, yaitu pada pagi hari. Dan untuk minumnya diberikan secara ad libitum. Selanjutnya terdapat manajemen reproduksi. Pada peternakan ini terdapat 2.500 ekor puyuh, tetapi hanya 2.300 ekor puyuh saja yang dapat memproduksi telur per hari. Sedangkan untuk 300 ekor puyuh lainnya, yaitu menurut si peternak merupakan ternak puyuh banci atau tidak dapat memproduksi. Menurut peternak, masa akhir pada ternak puyuh ini yaitu sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Menurut si peternak, masa akhir ini dipengaruhi oleh jenis pakan dan kandungan nutrisi yang terkandung pada pakan. Selanjutnya, menurut si peternak, bobot telur rata-rata yaitu 8-12 gram per telur. Sedangkan untuk bobot puyuhnya sendiri yaitu sekitar 230 gram per ekor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran produk. Pemasaran produk di peternakan ini menggunakan 3 pemasaran. Yang pertama, pemasaran produk telur, produk daging, dan fesesnya. Untuk pemasaran produk telur ini sendiri dijual ke pajak-pajak dekat, khususnya untuk di Dolok Masibul, dengan harga 1 butirnya itu 350 perak. Dan untuk harga 1 papannya itu berkisar 35.000 per papan. Nah, untuk dagingnya ini sendiri dijual ke tebing tinggi, khususnya kepada penjual sate burung puyuh, dengan harga per ekornya itu 2.500 per ekor. Dan untuk feses-fesesnya ini dijual kepada peternak-peternak kutu air, peternak ikan cupang yang untuk membuat kutu air. Untuk satu goni 50 kilo fesesnya ini dijual dengan harga 10.000. Sekian dari video penjelasan kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.